Jika Kementerian Kesehatan sudah memberikan komitmen bahwa vaksin Nusantara akan menjadi vaksin booster, lalu mengapa Itagi diminta untuk melakukan penelitian vaksin terbaik yang bisa digunakan untuk booster? Berarti peluang vaksin merah putih masih harus bersaing dengan 10 vaksin yang lain yang sudah lebih dulu digunakan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOC, apa kabarnya? Jumpa dan ketemu lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Hari ini kembali kita ingin sharingkan seperti biasa informasi-informasi terkini. Nah, masih kaitannya dengan vaksin. Nah, apa informasinya? Salah satu pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa Pak Menteri memerintahkan untuk melakukan penelitian lebih detail lagi, khususnya di Intagi ya. Ini bagian yang meneliti tentang vaksin terbaik yang akan digunakan untuk booster atau suntikan dosis ketiga, suntikan penguat. Nah, padahal belum lama kemarin ada klaim bahwa vaksin merah putih katanya bakalan dijadikan sebagai vaksin booster. Terus ngapain dilakukan penelitian lagi vaksin-vaksin terbaik di antara 10 vaksin yang sudah ada? Nah, ini bisanya membuat kita mungkin bingung juga bertanya-tanya ya. Kalau sudah dipastikan bahwa vaksin merah putih sebagai vaksin booster, kenapa ada perintah atau permintaan untuk meneliti ulang vaksin-vaksin yang ada, dicari vaksin terbaik untuk menjadi vaksin booster? Yuk kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Sahabat MOC, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI meneliti vaksin COVID-19 terbaik yang digunakan untuk booster. Pak Menteri minta ITAGI meneliti vaksin yang paling bagus, kata Pelaksana Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Vaksin Kementerian Kesehatan Maksi Ren Rondonuwu di Jakarta pada hari Jumat 15 Oktober. Maksi menjelaskan penelitian yang dilanjutkan ini terkait dengan pemberian apakah vaksin booster diberikan secara homolog atau heterolog. Harus ada basis ilmiah. Dia berharap Desember ini penelitiannya sudah selesai, sehingga kita ada dasar untuk keputusannya. Pihaknya mengharapkan pemberian vaksin booster dapat dibuka mulai Januari 2022. Pemberian vaksin booster tersebut, kata Maksi, dengan pertimbangan secara penelitian kinerja vaksin yang diperkirakan menurun setelah 6 bulan penyuntikan. Sementara itu diberitakan sebelumnya bahwa proses uji klinis vaksin Nusantara akan segera memasuki uji klinis tahap terakhir. Tahun depan diharapkan bisa menjadi vaksin booster. Vaksin merah putih yang di tengah dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Airlangga Surabaya disebut akan difungsikan sebagai booster atau vaksin dosis ketiga pada 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Rektor Unair Surabaya Muhammad Nasih. Ia menyebutkan rencana penggunaan vaksin merah putih sebagai booster ini telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada pihaknya. Kementerian Kesehatan sudah memberikan komitmen untuk menggunakan vaksin merah putih nantinya untuk proses vaksinasi dan mungkin untuk booster, kata Nasih pada hari Jumat 15 Oktober. Tahun 2022 akan ada skenario yang berkaitan dengan penyuntikan vaksin. Paling tidak ada sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu, yang harus menanggung sendiri vaksinasi boosternya. Tetapi untuk masyarakat yang kurang mampu, itu akan digratiskan oleh pemerintah dan komitmennya menggunakan vaksin dalam negeri atau vaksin merah putih. Jika Kementerian Kesehatan sudah memberikan komitmen bahwa vaksin Nusantara akan menjadi vaksin booster, lalu mengapa ITAGI diminta untuk melakukan penelitian vaksin terbaik yang bisa digunakan untuk booster? Berarti peluang vaksin merah putih masih harus bersaing dengan 10 vaksin yang lain yang sudah lebih dulu digunakan di Indonesia. Ya, itu dari teman-teman semuanya. Kita berpikir positif ya. Artinya kemungkinan tahun depan itu ada vaksin booster
tapi tidak hanya satu vaksin, yaitu vaksin merah putih yang sudah dijanjikan komitmen untuk digunakan sebagai vaksin booster, tetapi mungkin ada vaksin yang lain yang mungkin diantara dari 10 vaksin itu diteliti ulang yang terbaik yang mana, apa Pfizer atau Sinovac atau vaksin Moderna dan sebagainya. Kita berpikir positif, mudah-mudahan ini bagian dari usaha pemerintah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Itu aja teman-teman semuanya, boleh berkomentar, boleh teman-teman semuanya menilai bagaimana yang terbaik. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pandemi ini belum berakhir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.